Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, dari kelas 04 Sakit 13, Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori akad dan transaksi dalam ekonomi syariah. Oke, kita lanjut. Pengertian akad yaitu secara etimologi, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Pengertian secara umum yaitu dalam arti luas segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai. Oke, kita lanjut. Rukun dan syarat akad. Menurut pendapat ulama, rukun akad ada 3, yaitu yang pertama, orang-orang yang akad. Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan disebutnya maqud alaihi. Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syariat objek akad, yang pertama, barang yang masyhur legal. Yang kedua, barang bisa diserah terimakan saat akad. Yang ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Yang keempat, harus ada pada waktu akad. Rukun dan syarat akad yang ketiga yaitu sigat, yaitu ijab qabul. Sigat adalah ijab dan qabul serah terima, baik diungkapkan dengan ijab atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain secara otomatis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah dan prakteknya dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, ada murabaha. Apa itu murabaha? Murabaha adalah akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua belah pihak sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Contohnya pada kredit rumah syariah, pembeli aset bangunan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan investasi lainnya. Dan yang kedua, ada mudoroba. Oke, saya akan geser kameranya sebentar karena mengalingi. Ya, yaitu akad mudoroba berbeda dengan murabaha. Mudoroba dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut dengan mudorib dan pihak memiliki modal disebut sebagai sahibul ma'al. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Seperti contohnya seperti warung, ada yang memodalkannya dan ada yang menjaganya. Oke, next. Nah, yang ketiga ada yang namanya wadiyah. Wadiyah jenis akad syariah banyak digunakan oleh pemuda adalah wadiyah. Wadiyah merupakan akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua, sehingga pihak pertama sebagai pemilik dana barang telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Oleh sebab itu, pihak kedua lembaga keuangan syariah harus menjaga titipan nasabah dengan selamat, aman, dan utuh. Contohnya pada rekening tabungan dan giro. Sehingga tidak heran para pemuda yang belum berpenghasilan memiliki rekening berakat wadiyah karena tidak terdapat biaya administrasi setiap bulan. Yang keempat adalah musyarakah. Musyarakah merupakan akad berbentuk kerjasama usaha
Nah, masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan sehingga modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha tersebut dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai. Contohnya seperti modal membuat usaha patungan 50-50 dari modal tersebut bisa dari yang mengelolanya dari yang pihak pemodal ataupun membayar orang lain. Oke, selanjutnya di sini ada yang kelima adalah salam. Adalah akad transaksi di mana pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pembeli. Kemudian pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Penerapan akad salam dapat dilihat dari sistem pembelian secara pre-order. Contohnya seperti memesan frozen food yang harus dibuat terlebih dahulu. Jadi pemesanan menunggu beberapa hari dari pihak penjual. Nah, yang keenam, istisna. Salah satu jenis akad syariah adalah istisna. Istisna yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Sekilas mirip dengan akad salam, perbedaannya adalah produk akad istisna diproduksi sesuai permintaan pembeli. Contohnya souvenir. Kalau di sini contohnya souvenir itu karena pembeliannya harus banyak. Jadi dalam satu pembeli dia memesan banyak begitu pesanan. Jadi pembelinya memesan berapa ratus barang dan penjual langsung membuatnya. Tuh. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah ijarah. Pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad ijarah. Salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain pemilik produk untuk mendapatkan manfaat atau hak guna atas produk yang dipinjam tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Contohnya seperti kita menyewa motor atau menyewa mobil, STNK-nya masih atas nama pemilik motor dan mobil tersebut. Nah, yang kedelapan adalah ijarah mutahiyah bin tamlik. Berbeda dengan akad ijarah mutahiyah bin tamlik adalah jenis akad syariah di mana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk tersebut. Tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi. Contohnya seperti kita membeli motor secara kredit dengan akad syariah yang dimana sudah ditentukan harganya. Ketika transaksi terakhirnya untuk pelunasan sudah selesai, maka produk tersebut sudah menjadi hak milik dari pembeli. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah qard. Macam-macam akad syariah adalah qard. Sistem transaksi syariah di mana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat sehingga uang tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada bank. Contohnya kita meminjam uang kepada bank dengan tempo singkat seperti 1 bulan, 2 bulan ataupun meminjam uang teman untuk membayar makanan yang telah kita pesan karena tidak mempunyai uang cash. Akan tetapi ketika sudah bisa melakukan pengembalian harus segera dikembalikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyebutan lafaz
dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.